peningkatan dari STI Bija dalam waktu dekat tadi sudah disampaikan menjadi universitas. Insya Allah nanti tentunya peserta kegiatan ini akan semakin bertambah insya Allah ya. Jadi saya mohon juga doa dari Pak Tanto, Pak Sony, teman-teman dari Inspiri maupun dari adik-adik semua selalu berdoa. Apalagi sekarang Ramadan ya, berkah Ramadan, semua doa terkabulkan insya Allah. Dan kita bersama-sama meniti Ibija dengan lebih baik lagi. Saya kira itu saja Pak Tanto, supaya nanti Pak Junedi dan Mbak Asila bisa menyampaikan lebih banyak lagi. Terima kasih waktunya untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Terry atas kata sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPI Jakarta kepada yang terhormat Bapak Insinyur Besar Agung Martono MMDBA untuk memberikan sambutan. Kepada yang terhormat Bapak Agung, kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada terhormat Pak Tanto dan tim Inspiri, Bu Terry dan tim dari IPIJA, ya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ini saya akan mohon izin share screen sebentar ya. Ini ada berita penting. Kita mau menyampaikan, ini kelihatan nggak ini? Kelihatan Pak. Ini adalah non-vokasi. Foto dari SIM Katmawa. SIM Katmawa itu sistem informasi peringkat kemahasiswaan, pokoknya tentang kegiatan mahasiswa seluruh Indonesia. Ini kita dari tahun 2021 ini dari bentuk sekolah tinggi seluruh Indonesia sekitar 2.500. Kita sekolah tinggi ini berada di Liga 3. Liga 3 itu antara jumlah mahasiswa aktif lebih dari 1.000, di bawah 5.000 ini masuk ke Liga 3. Kalau Liga 1 kan lebih dari 18.000. Liga 2 antara 5.000 sampai 18.000. Nah, peringkat di Liga kita 199 di Liga semua ya. Nah, terus predikatnya baik. Dan peringkat nasional, ya ini yang penting ini, peringkat nasional untuk sekolah tinggi, itu kita peringkat 21 Pak. Dari 2.500-an. Dari 2.500. Perguruan tinggi, sekolah tinggi. Bukan universitas. Kan ada universitas, ada institut, ada sekolah tinggi. Nah, ini kita cukup meyakinkan ini peringkat kita. Ini adalah peringkat mahasiswa, Pak. Keaktifan mahasiswa dalam mendapat hibah dikti. Antara lain hibah PKM, KBMI, KIBM, terus Wiradesa yang berhubungan dengan mahasiswa. Nah, alhamdulillah kita syukuri ini peringkat kita. Ini talent karena juga berangkat dari confidence yang dibentuk dari tim. Makanya kita ingin jangan sampai peringkat ini turun. Nah, tugas Mas Junedi sama Mbak Asila tadi untuk meningkatkan terus confidence. Confidence bukan hanya dalam berbicara ya, dalam berpresentasi, tapi confidence untuk ikut kompetisi. Nah, ini yang penting karena confidence untuk kompetisi itu harus dibangun sejak awal karena banyak mahasiswa yang untuk ikut kompetisi itu nggak mau nanti kalah, nanti jangan-jangan papernya jelek. Nah, ini kan ini hibah kompetisi ini berupa proposal, Pak. Proposal paper, proposal usulan penelitian, usulan kegiatan atau usulan kewirausahaan. Pokoknya apapun usulan. Nah, saya mendorong makanya ini melalui Inspiri dan tim ya nanti Mas Muhammad Junedi dan Mbak Asila ini supaya memberi semangat kepada adik-adik mahasiswa ini jangan
jangan minder untuk berkompetisi untuk mendapatkan hibah dikti. Itu pesan saya. Oke, gitu aja. Semoga acaranya berjalan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya capaian dari STI IPIJA, luar biasa ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Agung atas kata sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Inspire Indonesia Konsultan, yaitu Bapak Hartanto selaku PESDIR ya, Presiden Direktur Inspire Indonesia Konsultan. Kepada Bapak Tanto kami persilahkan. Baik, Bu Nanda Hidayati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua Yayasan, Bu Dr. Sri Lestari Paswati atau Bu Teri, yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi IPIJA, Bapak Besar Agung Martono, yang terhormat Ibu dosen saya, Ibu panutan saya, mentor saya, Ibu Teri, Ketua Karir ya, Pusat Karir, Masya Allah, tabarakallah, hari ini anugerah yang luar biasa. Saya dapat bersilaturahmi dengan alma mater saya, sebuah kehormatan. Saya menyandang DNA-nya saya adalah IPIJA. Dan hari ini atas nama organisasi kebetulan dipercaya oleh Ibu juga, kami di PT Inspire Indonesia Konsultan berdiri sejak tahun 2018 dan betul-betul ilmu yang kami dapatkan ya, dari DNA-nya IPIJA itu betul-betul sangat-sangat mempengaruhi kami di pengembangan organisasi. Izinkan kami memperkenalkan juga alumni dari IPIJA yang juga DNA-nya IPIJA, Bapak Muhammad Junaidi. Silakan ternyata tangannya melakukan. Ini juga alumni IPIJA, ya. Jadi sudah tidak asing lagi, artinya teman adik-adik, teman-teman sekalian, gitu ya. Nanti saya lebih lanjut cerita gitu, jadi terkait dengan alumni IPIJA yang sudah bertebaran di berbagai profesi, di berbagai bidang, ya, di berbagai kementerian. Kalau saya berpikir flashback, izinkan, kalau dulu mungkin bapak-bapak kita punya cita-cita pengen jadi pegawai negeri. Nah, kemudian mungkin ada juga generasi X segala macam, mungkin cita-cita pengen jadi pegawai BUMN. Nah, kalau tren sekarang ini generasi kalian, saya melihat kesempatan terbuka lebar untuk menjadi apa, untuk menjadi sukses seperti apa. Nah, ini nanti akan dibantu event hari ini dibantu oleh Pak Junaidi dengan kami memperkenalkan, silakan dibuka open mic-nya Ibu Azila Safia Ersali. Ya, ini generasi yang baru fresh graduate, sarjana teknik, ya, sarjana teknik. Baru masih sedang fresh ya, dan bergabung dengan Inspire ya, untuk sama-sama berbagi sharing tentang bagaimana pengembangan self confidence. Adik-adik sekalian, mahasiswa IPIJA, mungkin beberapa waktu yang lalu kami juga sempat share ke beberapa teman-teman yang di grup alumni juga, dan mudah-mudahan di hari ini bergabung terkait dengan era sekarang, ya, era Gen Z ya, yang betul-betul di atasnya milenial, kalian sudah sedemikian rupa. Saya ingin bercerita sedikit tentang hasil survei ini. Hasil survei saya sedikit bacakan aja yang dilakukan oleh Harvard University ya, bahwa mobilitas antar generasi di masa sekarang ternyata hampir sama dengan 20 atau 50 tahun yang lalu. Ya. Saat ini sama mudahnya atau juga sama tidak mudahnya bagi
Anda untuk menjadi sukses dibanding dengan dekade sebelumnya. Artinya apa? Kalau untuk opportunity atau peluang sukses, semua punya kesempatan yang sama. Ya. Nah, ini terbukti dari hasil. Dan kalau mungkin adik-adik sekalian melihat informasi di Google tentang Forbes, ya, bagaimana orang-orang top 10 kaya dunia, top 10 sukses Indonesia kan gitu ya. Mungkin ada pendengar 2021 terakhir siapa kemarin? Ya, Elon yang punya Tesla, ya, yang punya Tesla. Kemudian siapa lagi? Ya, Jeff Bezos, ya, Jeff Bezos. Ya. Hasil tersebut membuktikan bahwa 266 pengusaha sukses, ya, mereka kaya bukan dari warisan. Mereka sukses bukan dari warisan, tapi dari ketekunan bisnis. Ambil di bisnisnya. Ya. Dan trennya sekarang ini, mereka yang sukses umurnya di bawah 40 tahun. Tercatat ada 14 pengusaha yang sukses di usia di bawah 40 tahun. Ya. Demikian juga di Indonesia. Ya. Demikian juga di Indonesia. Tentu adik-adik siapa yang nggak kenal dengan City Corp, ya, Bapak Khairul Tanjung. Dari nothing, dari dimulai dari kuliah sudah rajin membuka bisnis, berjualan, ya. Sekarang punya kesempatan yang besar. Beliau sudah menjadi masuk dalam top 10 orang kaya Indonesia. Ya. Ini memberikan ilustrasi untuk adik-adik di mahasiswa IPIJA. Tadi saya betul-betul mencatat dari Bapak Ketua, ya, confident untuk kompetisi, confident untuk berkompetisi, ya. Dimulai di kampus inilah artinya kawah candra di mukanya, bagaimana untuk aktif, ya. Sebisa mungkin kalau berkaitan dengan SKS, target, kalau memang punya opportunity untuk menyelesaikan waktu secepatnya, selesaikan secepatnya. Ya. Karena apa? Karena akan menunggu tantangan Anda berikutnya. Tantangan Anda berikutnya. Tantangan Anda berikutnya di mana? Apakah nanti dimulai pada kesempatan magang, ya, dimulai dulu dari magang, ataukah nanti sudah masuk di dunia pekerjaan? Karena apa? Karena gelar akademik dari teman-teman yang memiliki itu baru sebagian, ya, itu belum menjadi jaminan untuk sebuah kompetensi dari adik sekalian, dari adik-adik sekalian. Karena ingat, kompetensi itu nanti dimulai dari latihan, dari mulai pengulangan, ya. Kalau sekarang dari sisi akademik selesaikan secepatnya, begitu masuk ke dunia kerja akan banyak pengulangan sehingga Anda menjadi terampil, sehingga Anda kalau misalnya ini exercise, ya, kalau DNA-nya bagus, asumsi isinya oke, dilatih, maka muscle atau otot-ototnya, dalam hal ini muscle knowledge dari teman-teman atau adik-adik itu akan kelihatan menonjol, kelihatan mendukung, ya. Jadi dimulai di kampus ini betul-betul serap semua informasi, serap semua pengetahuan. Begitu masuk ke dunia pekerjaan segala macam, tidak perlu berpilih-pilih, ya, tidak perlu berpilih-pilih. Begitu ada penugasan, jalani, selesaikan. Ada tugas, jalani, selesaikan. Itu akan memperkuat pertama muscle-nya, dan yang kedua kembali lagi mindset. Ya, mindset teman-teman, kembali lagi, IPIJA kalau saya bilang bukan kampus kacang-kacang, ya, bukan kacang-kacang. Tadi bukan dari sisi aktivitas mahasiswa kemahasiswaan nomor 21 dari 2.500. Dari sisi aktivitasnya alumni bertebaran di mana-mana berbagai profesi. Jadi ini benar-benar membuka mindset teman-teman atau adik-adik di sekarang yang sedang menjalani
untuk selalu kembali lagi siap berkompetisi. Ya. Nah, nanti lebih detailnya ini akan disampaikan, kan gitu ya. Dan kembali lagi di Inspire Indonesia Konsultan, adik-adik sekalian, saat ini sama, kami memulai dari nothing. Kami bukan siapa-siapa. Ya, kami bukan siapa-siapa. Namun kembali lagi dengan tekad dan ditambah dengan apa yang sudah kami jalani sekian tahun dalam industri, itu yang membentuk muscle knowledge kami, jaringan kami, kepercayaan pelanggan kepada kami. Ini yang menyebabkan kami eksis terus bertumbuh. Dan itu membutuhkan proses. Terkait dengan proses, memang kembali lagi menjadi limit teman-teman, kadang-kadang teman-teman menjadi tidak sabar untuk mengikuti proses tadi. Ya, saya percaya di event hari ini teman-teman akan mendapat masukan dan insight dari Azila Safia Ersali dan Mas Junaidi terkait bagaimana Ambassador Confident ini nanti. Ya, saya kira demikian dari kami PT Inspire Indonesia Konsultan. Semoga apa yang akan disampaikan hari ini insya Allah bisa menambah insight dari dan mindset dari teman-teman atau adik-adik IPIJA. Demikian Bu Terry, Pak Agung, Bu Titing, saya kembalikan lagi ke Bu Nanda. Monggo. Ya, terima kasih kepada Pak Tanto atas kata sambutannya ya, luar biasa. Oke, selanjutnya mungkin sambutan dari Kepala Kerjasama membawahi Pusat Karir ya, Ibu Dr. Titing Widyasuti. Yang terhormat Ibu Titing, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Silestari selaku Ketua Yayasan IPIJA, yang terhormat Bapak Besar Agung Martono, Dr. Besar Agung Martono sebagai Ketua SIE IPIJA, yang terhormat Pak Sony dari Inspire, Pak Tanto juga, ini orang-orang hebat, Pak Artanto juga yang dari kelompok milenial pembicara, pemateri, Mas Junaidi dan Pak Tanto ini dulu mahasiswa saya dua-duanya. Pak Tanto mahasiswa S2, Pak Mas Junaidi mahasiswa S1. Nah, keduanya adalah orang-orang hebat ya. Kemudian nanti ada Mbak Azila. Memang sudah waktunya. Oh iya, ada Bu Esti ya, Bu Esti juga. Sudah waktunya mahasiswa IPIJA, baik saat jadi mahasiswa maupun nantinya sebagai alumni, itu mengibarkan nama IPIJA. Apalagi tadi sudah disampaikan Pak Agung bahwa kita itu peringkat 21 di SIMKATMAWA, Sistem Informasi Manajemen Pemeringkatan Kemahasiswaan. Nah, ini sudah sangat hebat buat IPIJA supaya kedepannya bisa menjadi 10 besar ya harapan kita. Jadi kalau sekarang topiknya adalah Senior Confidence and Find Your Success. Nah, ini seperti tadi yang disampaikan Pak Agung, confidence-nya bukan hanya dalam hal akademik, tapi juga non-akademik. Kalau saat ini sampai sekarang mahasiswa itu banyak yang kurang confidence nih Pak Tanto, Mas Junaidi, Mbak Azila ya. Jadi rata-rata kalau dalam kuliah aja ditanya diem, disuruh nanya diem gitu kan. Nah ini salah satunya karena kurang confidence. Dan ditambah lagi berkiprah mengambil peran dalam hibah-hibah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi supaya nantinya mahasiswa kita ke depan itu semakin sukses. Itu saja, karena ini sudah jam 9.44 ya.
Jadi nanti materi dari Mas Junaidi dan Mbak Azila nanti biar lebih banyak terserapnya. Jadi terima kasih juga adik-adik mahasiswa supaya bisa menyerap semua ilmu dari orang-orang hebat IPWIJA ya, alumni IPWIJA ditambah Mbak Azila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Titing atas kata sambutannya. Oke, kita mulai memasuki acara yang kita sudah tunggu-tunggu ya, yaitu webinar kali ini oleh Mas Junaidi dan Mbak Azila. Namun sebelumnya kita bisa open kamera ya untuk dokumentasi. Ayo, bisa dibuka, karena nanti ya biasanya kalau acara seperti ini ada sertifikatnya. Nah, nanti para panitia ini melihat nih yang tidak open ke kamera, terutama kita buat dokumentasi ntar nggak dikasih sertifikat, kan biar kelihatan semuanya nih mahasiswanya nih. Sambil mengaktifkan kamera, disapa dulu deh dengan partner biar semangat nih. Pergi ke laut menangkap ikan untuk dijual ke pasar swalayan. Salam sapa saya berikan. Apa kabar para hadirin sekalian? Nah, acara mau dimulai. Asik. Luar biasa. Cakep. Yuk, slide 1 kita foto bersama. Yuk, 1, 2, 3. Cekrek. Nah, slide 2. Bentar, Pak Sony tadi belum. Oh, ya. Mbak Nanda, Pak Sony tadi belum tampil di ini lagi, slide 1. Ya, silakan lagi ya, slide 1. 1, 2, 3, cekrek. Oke, yang kedua, slide 2. Ini dapat sertifikat nih yang on cam. 1, 2, 3. Yang nggak on cam nggak dapat sertifikat ya Bu Nanda ya? Kayaknya Bu. Separuh kayaknya yang sertifikatnya ya. Nah, yang belakang-belakang nih yang nggak dapat sertifikat nih banyak sekali ya, ada 7 slide. Oke, untuk mempersingkat waktu kita akan mulai webinar kali ini. Namun sebelumnya kita kenalan dulu nih sama narasumber yang kece-kece di hari Jumat Barokah dan Ramadan ceria. Kita lihat di sini. Nah, narasumber kali ini akan disampaikan oleh Mas Muhammad Junaidi. Beliau merupakan eksekutif PT Inspire Indonesia, lalu trainer pelatihan CDAKB, CDOB bagi penyalur alat kesehatan dan pedagang besar farmasi. Lalu alumni STI IPWIJA juga nih, wah luar biasa. Angkatan ke-39. Oke, narasumber yang kedua yaitu Mbak Azila, merupakan eksekutif juga di PT Inspire Indonesia, lalu ketua divisi seni dan olahraga di Himpunan Mahasiswa ITERA, lalu sekretaris Menteri Hubungan Luar BEM di ITERA, selanjutnya Humas International Conference on Science di ITERA juga ya. Oke, tidak berpanjang waktu kita akan sambut dengan pantun supaya semangat nih ya Mbak ya. Makan roti pakai selai, belum habis taruh di nampan. Webinar akan dimulai, selamat mendengarkan. Dipersilakan Mas Junaidi dan Mbak Azila. Tepuk tangan, Mbak. Semangat aja Terima kasih Bu. Ya, Semangat Mbak Azila, Mas Junaidi. Siap Ibu, terima kasih Bu. Ya. Jadi saya mohon pamit ya, saya ada rapat lagi. Ya. Ya baik. Baik Pak. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ibu dosen kita dan Ibu Nanda. Beliau-beliau ini adalah
dulu adalah guru-guru saya ketika saya menimba ilmu di IPIJA. Dan juga terima kasih juga kepada Pak Hartanto atas sambutannya. Kali ini saya Muhammad Junaidi akan membawakan, dan juga rekan saya nih Mbak Azila Safia Ersali akan membawakan sebuah materi, yaitu Sign Your Confidence, Find Your Success. Nah, kenapa sih confidence itu atau rasa percaya diri itu bisa membuat kita sukses? Kita lanjut, oke. Nah, menurut teman-teman nih, self confidence itu apa sih? Ayo. Ada yang tahu nggak nih? Menurut teman-teman nih, self confidence itu apa? Ayo. Ini juga nih kenapa backgroundnya ada kucing melewati gerombolan anjing. Woi, ini pressure ya, sebuah tekanan. Tapi dengan percaya diri kucingnya lewat-lewat aja tuh. Ya mungkin dari teman-teman nih ada yang mau mengukir. Maaf nih Mas Junaidi, ya? Kucingnya belum kelihatan di ini slideshow. Oh belum ya Pak ya? Belum Bu ya? Di slideshow-in aja. Oke Bu. Ya ini slide-nya. Mohon maaf, saya slideshow ulang. Belum ya? Nggak bisa ini. Share screen. Oke. Share screen yang diklik desktop-nya aja, Mas. Oh iya. Tadi udah sempat muncul tadi gambar anjing tadi. Ya di halaman satunya ya. itu Pak yang Supriya nih baru hadir. Selamat pagi nih Pak Supriya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titing, Sugeng Enjang, sehat selalu. Alhamdulillah. Mohon maaf baru bergabung, Bu Titing. Ya. Saking sibuknya ya Pak Supriya. Assalamualaikum Pak Supriya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Teri, mohon maaf terlambat bergabung. Ya. Saya sebetulnya mau protes sama Bu Titing sama Pak Agung, Bu. Kenapa Pak? Kok saya nggak ditimbali, keagungan nggak ditimbali. Nggak ditimbali ya, nggak diundang ya Pak ya? Wah, iya. Apa diulangi aja Pak? Ya. Saya izin pindah ke HP ya Pak ya, nanti kita lagi sambil mau jalan. Ya. Iya, monggo. Ya, terima kasih Pak Supriya. Amin Bu, sehat selalu Bu Teri. Ini kan kalau download ini Imais bisa ya? Ini ya? Iya itu. Biasanya kalau yang diklik PPT-nya itu kadang nggak mau muncul, Mas. Bu Titing itu lagi ada dua apa sudah terlihat yang sibuk membenarkan slideshow-nya. Ada Robi, ada Junaidi di situ lagi sibuk mencoba memperbaiki. Alhamdulillah, mudah-mudahan alumni SDA IPIJA yang hari ini tampil bisa membantu meningkatkan confidence adik-adik mahasiswa SDA IPIJA, dan mereka insya Allah bisa menularkan pengalaman terutama di samping ilmunya untuk meningkatkan rasa percaya diri adik-adik mahasiswa semuanya. Sehingga hari ini manfaat sekali ilmunya untuk adik-adik mahasiswa. Bagaimana Junaid sama Robi sudah bisa share slide-nya?
ada Pak, sedang diusahakan ini sebentar lagi. Maaf, mohon maaf ya Bapak, Ibu. Ya. Tadi Pak Agung menyampaikan Pak bahwa mahasiswa IPIJA tahun 2021 laporannya kan baru sekarang munculnya. Itu peringkat 21 di sistem informasi manajemen pemeringkatan kemahasiswaan. Alhamdulillah. Dari 2.800 sebenarnya tadi. Luar biasa. Nah, luar biasa. Selamat. Salah satunya berkat Inspire juga yang menumbuhkan semangat dan percaya diri adik-adik mahasiswa nih. Alhamdulillah, insya Allah kita semakin bermanfaat dan bisa berkolaborasi dengan lebih bermanfaat dan produktif lagi nantinya, Bu Titing. Salam hormat untuk Pak Agung juga dan selamat juga untuk pencapaian prestasinya di ranking 21 dari sekian ribu yang luar biasa, sangat membanggakan. Insya Allah kedepannya bisa semakin meningkat lagi dan kerjasama kita antara Inspire dengan STI IPIJA bisa semakin maju dan semakin bermanfaat buat kedua belah pihak. Ya Pak, amin. Yeah. Dan berlanjut sepanjang masa ini. Ya amin, insya Allah Bu Titi. Dan kami juga menyampaikan Bu untuk program yang selama ini untuk magang dan sebagainya itu Sarana Mulia Group saat ini sedang rekrutmen. Jadi karena ini ada pusat karir juga di bawah koordinasi Bu Titing, jadi ada kesempatan untuk adik-adik alumni untuk bisa bergabung dengan Sarana Mulia Group yang di dalamnya itu ada PT Inspire Indonesia Konsultan. Tapi di bawah selain Inspire itu ada Sarana Mulia Logistik, ada juga Global Sarana Trading yang distributor alat kesehatan, kemudian juga ada Link Express yang logistik untuk general cargo, kemudian juga ada Tribuana Selaras. Jadi ada grup beberapa perusahaan yang kita sedang dalam proses rekrutmen untuk mencari karyawan-karyawan baru. Di antaranya yang sudah bergabung dengan kami yang hari ini tampilkan MJ Junaidi dan kemudian ada Robi juga yang membantu di belakang layar. Nah, itu mohon mungkin dari pusat karir bisa menyampaikan kesempatan ini buat adik-adik alumni. Begitu ya. Bu Titing. Itu ada flyernya nggak Pak? Wonten Bu, ada flyernya, ada di IG-nya Sarana Mulia Logistik. Nanti kita bisa share Bu ke pusat karir, ke Bu Esti, Bu Nanda, atau langsung ke Bu Titing. Nanti kita share lewat WhatsApp-nya Bu. Ya, baik Pak. Terima kasih banget nih ada peluang untuk adik-adik dari IPIJA. Insya Allah, mudah-mudahan semakin bermanfaat kerjasama kita. Nah, berarti nanti Pak Supriya juga bisa ini ya Pak, mengisi. Kami akan mengeluarkan kuesioner kepuasan pengguna lulusan IPIJA. Bisa mengisi bagaimana kinerja dari alumni WIJA yang ada di tempat Bapak. Ya, siap. Siap. Nanti kita bisa menyampaikan itu, isian itu mengenai bagaimana adik-adik alumni IPIJA ini bekerja sama dengan kami. Dan kami juga mempunyai pengalaman beberapa mahasiswa dan alumni yang magang juga di grup kami. Itu nanti juga bisa kami sampaikan. Insya Allah. Udah bisa Mas Junaidi? Udah login tapi ya. Halo Bu, ini saya coba share screen dari device yang lain. Mohon dijadikan co-host yang apa akun? Oh, yang Inspire Bu. Oh, Mas Sidam, tolong Mas Sidam ada di sini. Bu Nanda bisa menjadikan co-host untuk nama ininya apa, Mas? Sudah, Bu. Oh, sudah tuh. Sudah sebagai co-host. Dicoba Mas. Sudah, Bu.
Oke, sudah. Gimana? Sip, udah bisa itu? Ya, udah bisa. Keluar lagi. Keluar lagi, Mas Junaidi. Oke. Nah, apa udah bisa dilihat nih slide-nya? Sudah. Oke. Ya, mau ini Anda teknis, biasanya memang hal-hal seperti ini di luar kendali kita, sudah kita siapkan dengan baik, tapi jangan khawatir, tetap. Nah, balik lagi ke pertanyaan saya sebelumnya nih, menurut teman-teman self confidence itu apa nih? Dari gambarnya nih ada kucing yang melintasi gerombolan anjing nih, dia lewat aja nih, tetap percaya diri nih. Menurut teman-teman self confidence itu apa? Percaya diri sama kemampuan diri sendiri. Wih. Berani. Ada yang lain? Berani tampil beda. Wih, luar biasa. Jawaban teman-teman ini luar biasa, hampir semuanya benar. Memang rasa percaya diri perlu, harus berani. Seperti yang Pak Agung tadi sampaikan bahwa hanya berani berbicara di muka umum, tapi juga suara. Nah, apa sih confidence penting? Nah, bisa di next slide-nya. Nah, apa sih itu self confidence dan kenapa itu penting? Nah, buat teman-teman, self confidence itu kepercayaan diri yang arti pada penilaian kapasitas, kemampuan diri kita ini tentang diri kita merasa layak, terlepas dari anggap percaya seperti bahwa kita berani. Jadi kalau bisa saya sampaikan teori bahwa kejadian itu netral, yang menjadikannya positif dan negatif pikiran diri. Nah, demikian salah satu contoh mungkin di dalam kelas dosen sedang di mata dia, apakah hanya ada anggapan gagasan dari teman-teman mahasiswa. Nah, di hati kecil teman-teman ini ada sebuah ingin, menurut saya seperti ini, tapi semua ini nanti ada timbul teman yang lain kan seperti yang kayak gini, kayak gitu. Hal seperti perlu di agar dari mahasiswa juga meningkat. Yang tadi saya ini positif dan negatif adalah pikiran kita sendiri. Nah, seperti itu. Lalu mengapa science itu penting? Are less likely to achieve success. Orang-orang yang kurang percaya diri cenderung tidak bisa mencapai kesuksesannya. Nah,
Kenapa bisa demikian? Nah, tentunya dengan rendahnya rasa percaya diri, istilahnya mungkin minder, itu menghambat kesuksesan teman-teman. Contoh, dalam suatu kompetisi, padahal teman-teman secara kapabilitas mampu mengikuti kompetisi tersebut dan layak, tapi persepsi, anggapan dari teman-teman sendiri itu merasa, kalau gue ikutan nanti nggak akan menang juga, jadi buat apa? Nah, pemikiran-pemikiran seperti inilah yang perlu dihindari tentunya untuk meningkatkan rasa percaya diri. Oke, next. Nah, ini some term relate to self confidence. Nah, ini adalah yang relate dengan confidence itu. Dimulai dari self concept. Sejauh mana teman-teman menyimpulkan diri teman-teman terhadap keseluruhannya. Jadi, teman-teman yang tahu diri kita adalah ya diri kita sendiri, bukan anggapan orang lain. Jangan karena si itu mah kayak gitu. Nggak bisa nih kayak gini. Tapi sebenarnya yang tahu kapabilitas, kemampuan diri kita adalah ya diri kita sendiri tentunya. Nah, inilah yang perlu dibangun, itu self concept. Lalu ada yang kedua, self esteem. Sejauh mana teman-teman punya perasaan positif terhadap diri teman-teman yang ini merasa bernilai dan martabat, ini lebih cenderung ke harga diri biasanya. Jadi ini jika satu contoh mungkin biasanya seperti yang tadi saya kelas, teman-teman tuh ingin tanya tapi malu untuk mengungkapkannya. Ada jika kita mengeluh tidak bisa dan tidak bisa, maka sugesti ke dalam diri kita adalah ya demikian, tidak pernah bisa, dan selalu menganggap bahwa keadaan ini tidak pernah memihak kepada kita. Lalu yang selanjutnya ada self-efficacy. Apa sih self-efficacy? Ini adalah sejauh mana kita yakin atas kapasitas yang kita miliki untuk bisa menjalankan tugas dan menangani persoalan secara baik. Nah, seperti yang tadi juga disampaikan di sambutan ya, bahwa seperti Pak Agung, bahwa self-confidence tidak hanya tentang teman-teman mampu berbicara di hadapan publik, tapi juga percaya diri menghadapi segala sesuatu. Mungkin dalam hal ini di dalam konteks forum kelas ataupun forum organisasi kemahasiswaan. Dan jauh lebih tingkatnya lagi nanti yang akan teman-teman hadapi adalah di dunia pekerjaan. Kenapa self-confidence ini begitu penting? Nah, itu adalah contoh-contoh dari self-confidence. Nah, yang keempat ada, self-confidence ini sejauh mana tidak sama mengelak. Iya, terhadap kemampuan kita. Nah, sejauh merasa kita kepantasan untuk berhasil. Dalam diri kita tentunya, kita itu merasa pantas untuk berhasil. Bahwa tidak ada yang tidak mungkin istilahnya. Selama kita terus berjuang, belajar, memperbaiki skill kita, terus meningkatkan skill kita, itu tentunya akan meningkatkan level confidence atau percaya diri dari teman-teman. Oke, next. Nah, ini adalah low self confidence karakteristik, yaitu karakter rendahnya kepercayaan diri ya, di mana diantaranya satu, tidak memiliki suatu keinginan, tujuan, target yang diperjuangkan secara sungguh-sungguh.
Nah, tentunya teman-teman di sini harus mempunyai sebuah target bahwa pilihannya sudah tepat, kuliah di IPWIJA dengan tagline pilihan generasi cerdas. Tentunya selama yang sudah dipelajari, baik itu S1 ataupun S2 nantinya selama 4 tahun dan atau 2 tahun, harus memiliki target setelahnya. Apa yang ingin dituju, apa yang ingin diperjuangkan. Jangan hanya, saya kuliah karena ikut-ikutan aja. Ya, mungkin itu salah satunya awalnya. Tapi dalam perjalanannya, teman-teman tentu harus memiliki sebuah tujuan. Nah, jika tidak memiliki tujuan, maka ini termasuk karakter low self-confidence. Lalu yang kedua, tidak berani mengekspresikan pandangan secara terbuka. Nah, seperti yang tadi saya contohkan dalam ruang lingkup yang lebih kecil, di dalam kelas. Teman-teman ingin bertanya terhadap mata kuliah yang diberikan oleh Bapak atau Ibu dosen. Tapi teman-teman merasa, aduh, nanya enggak ya? Nanya enggak ya? Gitu. Selalu ada pertanyaan seperti itu. Karena saya sendiri saat menjadi mahasiswa awal-awal dari semester 1 sampai semester 3 pernah berada di posisi tersebut. Jadi kenapa saya bisa seperti sekarang adalah karena itu tadi, saya memiliki tujuan. Saya memiliki target yang perlu diperjuangkan. Nah, saya sudah kuliah, sudah belajar, mengupgrade skill. Perlu adanya tujuan agar punya rasa percaya diri bahwa saya bisa, saya mampu. Begitu juga teman-teman. Harus berani mengekspresikan pandangan secara terbuka. Dimulai dari ruang lingkup yang lebih kecil, di dalam kelas, atau mungkin di forum kemahasiswaan, BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, tentunya nanti dalam level yang lebih tinggi lagi, di dalam konteks organisasi pekerjaan, dan bukan hal yang tidak mungkin juga mungkin nanti teman-teman mampu mengekspresikan pandangannya secara terbuka di dalam ruang lingkup yang lebih besar, untuk misalkan menerima aspirasi rakyat. Salah satu contohnya tentunya ada alumni kita, Bapak Wiranto yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Menkumham. Beliau juga salah satu alumni IPWIJA S2. Nah, kita tidak pernah tahu perjalanan kita ke depannya selama kita tidak pernah mau mencobanya. Tentunya teman-teman juga harus berani mengekspresikan pandangan secara terbuka. Nah, yang ketiga nih, menyimpan rasa takut terhadap penolakan. Nah, ini menurut saya menjadi sifat dasar manusia. Kadang untuk orang yang rasa percaya dirinya terlalu rendah atau kurang, takut terhadap penolakan. Salah satu contoh mungkin yang lebih sederhana, jika misalnya teman-teman mempunyai perasaan terhadap temannya yang lawanis, ingin mengatakan dalam pikirannya selalu, kalau saya katakan apa yang saya rasakan, apakah dia bisa menerimanya? Atau nanti dia nolak bagaimana? Nah, itu dalam konteks yang lebih kecil. Di dalam konteks yang lebih luas lagi, mungkin seperti yang tadi saya bilang, di forum sedang berdiskusi, tapi ingin takut mengungkapkannya karena takut gagasan teman-teman ditolak dan tidak disetujui. Nah, fokusnya adalah kendalikan yang bisa kendalikan. Apa kita kendalikan? Anggapan di versi yang lain itu tidak bisa kendalikan. Nah, yang bisa kita kendalikan adalah anggapan kita, kata respon kita terhadap sesuatu, itu yang bisa kendalikan. Maka hal-hal yang membuat kita takut terhadap penolakan ini bisa diminimalisir. Maka dari itu teman-teman, jangan pernah menyimpan rasa takut terhadap penolakan, karena cobalah untuk percaya diri bahwa teman-teman tuh bisa. Lalu yang keempat,
merasa kurang berharga. Nah, dari ketiga poin yang tadi, ini saling berkaitan. Jika tidak memiliki suatu keinginan atau tujuan, tidak berani mengekspresikan pandangan kita, hingga menyimpan rasa takut, hingga menjadinya merasa kurang berharga. Seperti kita di dalam organisasi tidak pernah mengungkapkan pendapat, gagas kita, karena tadi tidak takut mengembangkan pendapat kita. Jadi kita akan merasa, aduh, sebenarnya saya ini berharga gak sih di dalam organisasi ini? Apakah saya memiliki peran gak sih? Hingga kepada menarik diri dari pergaulan, tentunya minder. Nah, hal-hal inilah yang perlu dihindari agar tentunya teman-teman bisa mampu melangkah lebih jauh dengan tingkat kepercayaan diri yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir, mudah menyerah, putus asa, frustasi saat menghadapi masa sulit. Nah, itulah tadi yang seperti saya katakan bahwa jika rasa percaya diri kita rendah, maka kita akan merasa dunia ini tidak pernah berpihak kepada kita. Mungkin seperti itu. Oke. Next. Nah, inilah poin-poin akibat kurang percaya diri. Satu di antaranya yang pertama, sering gegana, gelisah, galau, dan merana. Lalu tadi, ini sama berkaitan juga, suka mengeluh. Yang ketiga, sering menyalahkan orang lain. Nah, jangan mencari kambing hitam di dalam setiap persoalan, bahwa ini tentunya menjadi akibat salah satunya poin yang kurang percaya diri, bahwa teman-teman semuanya bisa dan mampu. Mudah putus asa, sering mengalami kegagalan, dan kehilangan banyak kesempatan baik. Nah, ini adalah poin-poin akibat kurangnya percaya diri. Mungkin kalau saya boleh bercerita sedikit mengenai poin yang terakhir, mengenai kehilangan banyak kesempatan baik. Dulu, saat saya di semester 3, saya juga sebagai ketua kelas, saat itu teman-teman saya menyarankan, karena di kampus waktu itu sedang ada pemilihan ketua BEM yang baru, menggantikan Pak Dede Mulyana waktu itu sebagai senior saya waktu itu. Teman-teman menyarankan ya sudah, maju saja, atau kamu sepertinya bisa dan mampu. Tapi saat itu saya merasa, apakah saya bisa, apakah saya mampu. Nah, kurang percaya diri itulah yang membuat saya kehilangan kesempatan untuk maju mencalonkan ketua BEM saat itu, yang mungkin jika saya maju mungkin memang kita belum tahu hasilnya apakah saya akan terpilih atau tidak, tapi paling tidak saya sudah berani mencoba, dan mungkin juga pada saat itu mungkin saya akan masuk ke dalam struktur BEM saat itu, yang saat itu mungkin dijabat oleh Mas Joni Iskandar ya waktu itu. Nah, dia satu tingkat di atas saya, beda 1 semester beliau. Ya, seperti itulah teman-teman. Maka inilah ada poin-poin akibat kurang percaya diri. Maka dari itu teman-teman hindari poin-poin berikut ini agar kepercayaan diri teman-teman tentunya meningkat untuk menghadapi segala situasi dan kondisi, agar tidak kehilangan banyak kesempatan baik tentunya. Oke. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Mbak Azia Safia Ersali. Silakan Mbak Azila. Oke. Nah, gimana suara saya terdengar jelas? Oke, jadi tadi kita udah dengerin nih banyak materi ilmu
dan pengalaman khususnya dari Mas Junaid. Sekarang kita bahas tentang confident and behavior. Jadi perilaku nih, antara orang yang percaya diri sama orang yang percaya dirinya itu rendah. Bisa kita lihat di layar ini, kalau orang yang pede, dia itu ngelakuin aja yang menurut dia benar ya, asal nggak melanggar norma, hukum, adat, agama. Dia nggak peduli nih sama opini orang. Karena apa? Karena dia fokus sama diri dia sendiri. Orang mau ngomongin dia, caper kayak apa gitu, tetap aja dia keep going gitu buat menurut dia benar, dia lakuin. Sedangkan orang yang kurang percaya diri, ini terlalu mikirin sama opini orang. Orang bilang dia jelek, benar-benar tuh dipikirin, overthink. Bisa sampai 2 hari tuh dipikirin. Kata si teman saya pas ini jelek. Udahlah, saya nggak mau kayak gitu lagi. Saya nggak mau show off lagi. Saya nggak mau lagi gitu. Terus yang kedua, being willing to take risk and to go the extra mile to achieve better things. Jadi dia lebih usaha yang dia keluarin itu lebih ekstra dibandingkan orang yang low self confident. Karena apa? Kalau orang yang percaya dirinya rendah, dia itu sebatas usahanya itu ya pas-pasan. Karena dia sudah mikir dulu nih, aduh nanti saya gagal, nanti saya salah gitu. Jadi dia usahanya itu kurang maksimal. Sedangkan orang yang pede, dia dari awal udah yakin nih, saya nanti pasti bisa. Ujian nanti saya bisa. Jadi dia yakin. Dan ekstra usaha yang dia keluarin itu ekstra. Misal ujian kita nih. Belum ujian kita udah mikir, waduh, nanti ujian nih, gimana kalau duduk depan? Sedangkan gue belum belajar nih. Gimana ya? Nah, kita mikir cuma sampai situ tuh untuk orang yang low self confident. Sedangkan orang yang confident dia mikir, waduh nanti ujian nih, gue harus belajar nih. Kalau misalnya duduk depan, seenggaknya gue bisa lah ngisi, walaupun nggak bener-bener amat, yang penting ngisi gitu kan. Nah, berikutnya yang kita percepat mungkin menerima compliments, ujian gitu ya. Kalau orang yang pede, itu dia dipuji, dia nggak merasa awkward ataupun uncomfortable gitu, nggak nyaman. Dia cukup merasa senang, terus dia cukup bilang terima kasih, memang saya cukup berusaha untuk mendapatkan itu. Gitu. Sedangkan orang yang low self confident, perilakunya itu nggak yakin gitu, kalau dia bisa mencapai keberhasilan tersebut. Jadi dia dalam penyampaiannya itu bukan apa-apa kok gitu, cuma sebatas gitu doang dia. Nggak ke diri sendiri pun dia nggak appreciate gitu, nggak menghargai diri dia sendiri karena dia nggak pede sama hasil dia gitu. Itu ya sedikit perbandingan antara perilaku orang yang pedenya tinggi sama yang nggak pede, nggak percaya sama dirinya, nggak percaya sama kapasitas, sama kemampuan, sama kualitas dirinya. Gitu. Oke, next slide. Nah, ini ngebahas tentang sama yang tadi, cuman ini gimana cara orang yang PD-nya itu lebih dibanding orang-orang yang nggak pede, itu mereka cara penyampaian itu dilihat dari the way they speak. Mulai dari tone, terus diksi, pemilihan kata, cara penyampaian. Kayak kita lihat tadi, antara pujian antara orang yang pede sama yang kurang pede, mereka cukup lantang gitu bilang, terima kasih, ya memang saya cukup usaha untuk biar saya bisa menang, biar saya bisa mendapatkan nilai ini gitu. Sedangkan orang yang kurang pede tadi tuh, enggak, bukan apa-apa, enggak kok, itu keberuntungan aja, kebetulan gitu. Terus their energy and enthusiasm. Energi kita ini bisa tersalurkan sebenarnya sama orang di sekitar kita. Mau itu positif ataupun negatif, orang sekeliling kita pasti ngerasain energi kita. Misal kita dalam satu circle kita nih, kita lagi nggak mood, terus energi kita jadi negatif nih, pasti teman-teman kita jadi nanya, lo kenapa? Kok lemes besti? Gitu kan, pasti biasanya. Lemes besti. Kenapa besti? Gitu kan pasti. Enggak. Udah. Dia langsung bete. Pasti dalam circle itu langsung auranya juga nggak enak. Langsung, ya dia bete nih. Gue mau ngapa-ngapain serba salah jadinya. Gitu. Oke, next slide. Nah, ini. Sekarang kita ngomongin penyebab tidak pede. Nih.
Ada 3 nih penyebab tidak pede yang akan saya sampaikan nih di sini. Yang pertama, jelek moment. Teman-teman di sini pasti pernah dalam seumur hidupnya ngerasain yang namanya jelek moment. Ya enggak? Ada nggak teman-teman di sini yang ngerasain peristiwa yang dimana kita itu ngerasa sedih gitu, kayak kena banget di hati, jelek gitu. Jelek, langsung keingat nih, jelek banget lah di hati gua gitu. Ada nggak nih teman-teman? Ada. Ada kan? Ada kan, pasti ada kan. Nah, itu ada. Aku juga jelek nih. Jelek kan ya, Pak ya. Nah, aku juga pernah nih. Waktu kuliah, aku itu suka banget sama mata kuliah adaptasi dan mitigasi pencemaran udara. Jadi tiap apa yang dosen sampein itu selalu aku apa ya ini apa. Jadi suka nanya tuh di saat itu. Pokoknya tiap mata kuliah itu aku selalu nanya. Nggak peduli tuh opini apa. Sehingga pada satu momen itu aku nggak sengaja minjem HP temen aku, terus buka WhatsApp, ketik nama aku kan. Nah, itu biasanya kita muncul kan chat-chat yang ada nama kita. Ternyata aku diomongin tuh di situ, katanya, "Ih, apa sih Azila ini nanya-nanya mulu, caper ya dia ini. Kayak penjilat ya sama dosen ini nih." Nah, itu dari situ aku langsung mulai, gimana nih? Udahlah, nggak mau tanya-tanya lagi. Langsung nggak pede, langsung nggak percaya diri. Langsung di mata kuliah itu langsung diam aja. Padahal aku suka sama mata kuliah itu. Jadi karena opini orang itu, hal yang aku suka, jadi aku stop karena nggak pede. Dalam waktu lama, terus aku mikir, hidup itu cuma sekali, teman-teman. Sayang banget nggak sih nyanyain hal yang kita suka cuma karena kita mikirin opini orang, ya nggak? Biarin aja teman-teman yang kampus kalian bilang si ini caper sama dosen, biarin aja, karena ya mereka itu ngomong berarti merefleksikan diri mereka. Coba kalian pikir, orang-orang yang confident, udah percaya diri, orang-orang hebat, confident, kayak kita lihat Maudy Ayunda, terus Najwa Shihab, apa mereka pernah sending hate comment ke orang lain? Enggak kan? Karena mereka confident, pede. Sedangkan orang-orang yang send hate ke orang lain itu karena mereka nggak percaya diri. Itu mereka merefleksikan diri mereka sendiri bahwa mereka ya seperti apa yang mereka bilangin. Sedangkan kamu aktif di kelas, dosen tahu kamu gitu kan, pasti gitulah ya, kita pengen dosen tahu kan sama kita ya, pasti. Sedangkan karena opini orang kamu nggak ngapa-ngapain lagi, kamu langsung diam, hal yang kamu suka langsung kamu buang. Itu sayang banget, nyesel, kamu akan nyesel di suatu hari kalau kamu selalu dengerin opini orang. Yang kedua, comparing ourselves with others. Ini ada 5 aspek yang nanti akan kita bahas selanjutnya. Lalu ada yang 3, overthinking. Overthinking ini makanannya mahasiswa nih, kebanyakan mahasiswa nih. Aku pernah baca di Twitter gini, tengah malam kok tidur? Ya overthinking lah, gitu katanya. Setuju nggak? Banyak nggak yang overthinking tiap malam? Entah overthinking banyak, skripsi, tugas belum, overthinking dah tuh. Nggak langsung mikir, aduh gimana nih, tugas gue belum, terus besok ujian, nanti gue gagal lagi, gitu-gitu aja terus, overthinking. Tanpa ngelakuin apa-apa. Jadi overthinking ini suatu hal yang menurut aku tuh toxic ya. Thinking boleh, over jangan. Karena sesuatu yang over itu, sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, teman-teman. Menurut aku ya. Terus overthinking ini ngebuat kita nggak jalan, nggak ngapa-ngapain. Cukup diam aja. Kemarin aku dapat ujangan nih dari Pak Sony. Kata beliau gini, overthinking ini cuma fake skenario yang ada di otak kita. Ya nggak? Yang belum tentu bakal kejadian. Ya nggak? Ya kan? Cuman kita mikirin hal-hal negatif di otak kita yang belum tentu kejadian. Kemarin Pak Sony bilang ke aku sama Mas Junet gini, hal-hal yang ada di otak kalian, hal-hal buruk yang kalian khawatirin, itu 80 sampai dengan 90% nggak akan kejadian. 80 sampai 90% presentase khawatir yang ada di otak kalian yang kalian overthinking itu nggak akan kejadian.
Sisanya 20% itu, kalaupun kejadian, kalian akan dengan sangat baik menghadapinya, menyelesaikannya. 90% dari 20% kejadian itu, kalian bisa menyelesaikan dengan baik. Sisanya, ya udah, memang lagi sial gitu. Tapi kan nggak ada manusia yang sempurna kalau memang itu kejadian. Nggak ada yang sempurna. Jadi orang pun bakal lupa sama kesalahan kalian itu, kegagalan kalian. Yang orang lihat tuh pasti memang kegagalan itu pasti akan dilihat. Cuman banyak orang yang gagal, bukan kalian doang. Kalah, gagal itu hal yang biasa. Yang nggak biasa itu gimana cara kalian bangkit dalam kegagalan. Jadi mulai sekarang thinking boleh, over jangan. Oke? Next slide. Nih dia 5 aspek dari low self confidence. Yang pertama appearance. Itu kita berbicara tentang penampilan. Kita bandingin penampilan kita sama orang lain. Yang itu nggak akan ada habisnya. Udah itu, janganlah itu. Ngapain? Mending kita fokus sama diri kita sendiri. Buat berpikir di otak kita itu gimana caranya biar seperti dia. Jangan buat perbandingan itu malah bikin kalian down. Pikir gimana caranya biar seperti dia. Pikir gimana kalian bisa maju, lebih berkembang dari dia. Gitu. Yang kedua, place. Itu tempat. When you are in a new place, memang kalau kita di kondisi tempat yang baru gitu ya, pasti kita ngerasa diem dulu, nggak tahu gitu, nggak pede jadinya kan, mau ngomong nggak pede, takut salah. Cuman jangan lama-lama, tunjukin kalau kalian itu bernilai, berharga, tunjukin skill kalian, pasti ada. Jangan lama-lama berdiam diri, adaptasi jangan lama-lama. Oke. Yang ketiga, activity or skill. When you feel unable to do something. Ini kita memang ini solusi, satu-satunya solusi yang bisa mengatasi aspek ini cuma satu, latihan, sering-sering latihan. Jangan cuma ngandelin tiba-tiba datang gitu. Jangan, harus sering-sering latihan. Yang keempat, things or hal-hal gini. When you don't have or your belongs are worse. Jadi hal-hal yang menurut kalian punya saya ini lebih jelek daripada dia gitu. Lagi-lagi fokus aja ke punya kalian, jangan fokus ke punyaan orang lain. Buat diri kalian, punya kalian tuh lebih bagus, lebih maju daripada punya orang lain. Yang kelima, lack of knowledge. Itu kurangnya pengetahuan. Ini memang sih dalam satu circle, misal kita orang itu lagi ngomongin tentang mobil keluaran baru, sedangkan kita nggak tahu nih pengetahuan tentang itu, gitu kan? Langsung nggak pede tuh mau ngomong. Solusinya ya banyak-banyak baca, ikutin perkembangan, sama diskusi sama yang ahli. Gitu juga di kampus. Kalau kalian nggak tahu, tanya sama dosen, tanya sama teman. Kalau ada cutting yang dekat, tanya sama cutting. Karena sejujurnya, cutting itu senang kalau misalnya kalian banyak nanya. Dia tuh merasa, gue ada nih ilmunya. Adik tingkat gue nanya gue, gitu. Tanya, jangan malu nanya. Justru kakak tingkat tuh senang kalau misalnya ditanya. Next. Nah, ini how to improve your confidence. Yang pertama, identify what you're good at and write it down. Aku pernah baca di satu bukunya Alfi, itu dia bilang gini, catat mimpi-mimpi kecil kamu, jangan lupa usahain dan berdoa. Jadi kalian ingat-ingat nih, kalian bisanya dibagi di bidang apa gitu kan. Kalian bisa di bidang apa, kalian suka di hal apa, tulis tuh di buku, di oret-oretan atau di sticky notes kalian tempel di lemari kalian. Gitu. Jadi nanti bisa kalian kembangin, kalian bisa set realistic goals dari apa yang kalian suka. Gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu kalian suka apa, terus kalian mau ngapain, itu pasti kalian bakal fokus karena itu hal yang kalian suka kan. Pasti usahanya bakal ngusahain banget buat supaya goals itu tercapai, buat goals gitu. Yang ketiga, keep your talk positif. Jadi cara berpikir itu jangan melulu negatif. Persepsi kalian tuh terhadap suatu hal tuh jangan melulu negatif gitu. Karena apa?
itu bakal mempengaruhi aktivitas kalian. Jadi untuk orang-orang yang toxic pun jauh-jauh lah gitu dari kalian. Aku di Instagram pun ya, misal kalian punya Instagram, melihat hal yang menurut aku itu mengganggu positive vibes aku restrict, aku batasin. Walaupun itu teman sendiri gitu ya. Karena itu mengganggu positive vibes gue nih. Nggak suka gue ngeliat gini. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, itu sangat berpengaruh dengan pikiran kita. Yang keempat, learn how to accept compliments. Ini, lagi kayak tadi. Kadang kita kalau dipuji itu ngerasa aneh, terus nggak nyaman gitu kan. Cukup katakan terima kasih gitu. Daripada malu-malu gitu. Terima aja pujian dari teman-teman. Dan apresiasi diri kalian bahwa kalian bisa mencapai keberhasilan tersebut. Lalu yang kelima, don't compare yourself with others. Lagi dibahas lagi, jangan pernah bandingkan diri kalian dengan orang lain, karena nggak akan ada habisnya. Pasti ada lagi yang lebih capek gitu. Mending fokus aja sama diri sendiri, fokus aja sama kebiasaan diri sendiri, buat diri kalian itu naik level. Jangan malah mikirin orang lain yang ngebuat kita nggak jalan, ngebuat kita stuck di satu tempat itu doang. Mending fokus sama diri kalian, buat diri kalian lebih baik daripada hari ini. Dan keenam, do what make you happy. Lakuin apa yang buat kalian senang. Even itu cuma nonton Netflix lama-lama tuh berjam-jam nggak tidur, ya udah, buat waktu untuk itu. Tapi ingat lagi, sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus, teman-teman. Jangan juga nggak tidur gitu buat nonton ya. Drakor tuh ya, maraton episode 1 sampai 16 dalam satu hari. Ya. Terus nonton doang, gimana kita mau ngapa-ngapain ya? Jadi mending kita do what makes you happy, cuma jangan over. Siapa tahu misal nonton Netflix kita punya pencerahan nih. Kita tahu jadi pengetahuan kan. Dapat pengetahuan, dapat ilmu dari nonton. Tapi jangan berlebihan. Yang ketujuh, surround yourself with supportive squad. Tadi lagi. Cari temen itu, kalau temenan sama siapa aja, nggak memandang status sosial, nggak memandang apapun gitu ya. Temenan sama siapa aja. Cuman kalian pilih. Nih orang mengganggu positive vibes gue nih. Jadi mending skip aja deh orang-orang kayak gitu. Daripada kalian terpengaruh, jadi mending skip aja. Cari teman-teman yang saling support, yang support kebiasaan kalian, dibandingkan sama teman-teman yang kita ngelakuin apa, dia malah buat kita down. Akhirnya kita nggak ngapa-ngapain, nggak pede. Jadi nggak percaya lagi sama kemampuan kita. Sedangkan kalau kita temenan sama orang yang positif, dia pasti ngedukung kita. Jadi lebih baik surround yourself with supportive squad. Gitu. Oke, next. Nah, ini waktunya kita discuss nih tentang confidence. Tadi udah dapat banyak banget. Mungkin ada yang relate ya sama teman-teman, entah itu jerk moment tadi, entah ada yang mau sharing juga jerk moment dan gimana cara kalian mengatasi. Boleh open mic dan cerita ke aku dan Mas Junet dan Bapak Ibu sekalian juga. Jadi ya Mas Junet ya, boleh kan cerita? Boleh, di sini? boleh. Iya, kita dengerin. Ya, mumpung di sini forumnya teman-teman juga nggak usah malu-malu, jadi biar rasa percaya dirinya juga meningkat kan. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, boleh Kak? Boleh banget. Atau ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nana Suryani, mahasiswi semester 4 angkatan tahun 2020. Iya, Nani. Halo Nani. Iya Kak, saya izin off kamera ya Kak, soalnya di sini jaringannya kurang bagus. Mungkin di sini seperti yang tadi saya bilang, saya mau diskusi aja mengenai kepercayaan diri gitu ya Kak. Tadi kan dijelaskan bahwa kepercayaan diri itu nggak cuman kita bisa ngomong di depan publik atau di banyak orang, tapi juga banyak hal gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan mengenai kepercayaan diri saya menghadapi masa depan gitu Kak. Jadi menghadapi diri saya sendiri artinya. Jadi gini,
ketika kita udah punya planning ke depan kita mau begini-begini, tapi kadang dalam hati suka ngerasa bisa nggak ya gitu Kak. Terus juga seperti yang Kak Zila bilang tadi, banyak banget yang sesuai lah gitu. Apa yang mungkin teman juga alami gitu Kak. Intinya gimana supaya kepercayaan diri kita meningkat terhadap sesuatu atau tujuan kita ke depannya gitu Kak. Mungkin itu aja Kak. Gimana? Jelas ya? Oke, jelas. Oke. Terima kasih Kak. Mohon dijawab Kak. Oke. Keren Nani pertanyaannya. Pertanyaannya bagus ya. Ini penting juga nih, perlu dicatat. Nah, kenapa perlu dicatat? Karena tentunya kepercayaan diri terhadap masa depan itu gimana ya? Mungkin saya akan membantu jawab ya Mbak Ajila ya, biar teman-teman juga bisa paham. Yang pertama, itu kita di Islam biasa kita harus berhusnuzon dulu. Itu satu. Terus yang kedua, seperti yang tadi saya bilang, kejadian di dunia ini itu netral. Yang membuat dia negatif dan positif adalah pikiran kita sendiri. Nah, hal ini berarti saya manggilnya apa ya? Mbak Nani atau nama aja nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa Kak, nama aja. Oke. Jadi gini ya, Nani ya. Yang pertama, Nani udah istilahnya membuat mental block bahwa gimana ya nanti gue ke depannya. Nah, itu Nani udah membuat sisi negatif kejadian yang akan terjadi, bahwa seperti tadi saya bilang ya, kita fokusnya jangan terhadap apa yang nggak bisa kita kendalikan, tapi fokus apa yang ada di dalam diri kita tentunya yang bisa dikendalikan. Nah, kayak salah satu contoh gimana sih tentang masa depan. Nah, ini memang menjadi sebuah tanda tanya. Masa depan itu memang banyak ketidakpastiannya. Nah, tentunya untuk menghadapi hal itu, Nani perlu dalam diri Nani meyakini bahwa Nani bisa, Nani mampu. Tentunya dengan jika misalkan di masa depan Nani ingin memiliki pekerjaan yang baik, bagaimana cara untuk mendapatkannya? Tentunya investasinya dimulai dari hari ini. Kuliah, belajar, menambah skill, memperbanyak relasi. Nah, ini adalah yang bisa kita kendalikan saat ini. Yang tidak bisa kita kendalikan adalah tentunya terhadap masa depan itu adalah contoh lingkungan, kejadian seperti pandemi saat ini yang sudah terjadi, itu tidak bisa kita kendalikan. Nah, namun fokusnya kita kembalikan ke dalam diri kita yang bisa kita kendalikan, agar tentunya tingkat kepercayaan diri Nani terhadap masa depan akan meningkat, bahwa masa depan yang Nani rencanakan, yang Nani tujuankan akan tercapai. Tentunya dimulai dari seperti yang saya bilang, disiapkan. Entah itu mungkin mendapat pekerjaan yang baik di masa depan, dengan kuliah hari ini, belajar, menambah skill, memperbanyak relasi. Hal-hal inilah yang akan mampu menjawab bahwa masa depan Nani tentunya akan lebih baik. Nah, bagaimana jika Nani di masa depan tidak mempersiapkan itu semua? Tentunya masa depan yang Nani bayangkan seperti, aduh, apakah masa depan gue akan baik atau tidak, itu malah akan berbanding terbalik karena tidak pernah dipersiapkan sebelumnya. Nah, seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan dan saya bagi ya. Mungkin ada tambahan dari Mbak Azila? Iya, oke. Kalau boleh nambahin, aku bisa nambahin sedikit ya buat Nani. Jadi balik lagi ke awal. Kalau Nani udah paham sama terms tentang confident tadi, kayak self esteem, terus self concept. Dari awal Nani udah tahu kalau Nani berharga, Nani ini bernilai, Nani ini bermartabat. Nani tahu nilai ini Nani gitu. Jadi kalau dari awal Nani udah punya pikiran kayak gitu, seperti itu, ke depannya Nani akan lebih pede. Saya ini bernilai, saya ini berkualitas. Saya nggak takut saya bakal ngadepin apa, karena saya punya pengalaman, saya tahu saya bisa.
Jadi dari awal udah pede. Jadi masa depan yang belum tahu di mana, karena Nani dari awal sudah mengkonsepkan mindset Nani kalau bahwa saya bisa, saya berkualitas, saya punya pengalaman, itu menjalaninya pasti pede banget. Jangan lupa, jangan pernah tetap fokus on yourself gitu. Kalau misalnya di saat nggak pede tapi sekeliling kita lebih bagus, ya pedein, kuncinya itu pedein, fake it until you make it gitu. Fake it until you make it. Jadi ya udah harus pede pokoknya. Dengan cara dari awal udah ditahuin kualitas sama kemampuan Nani itu apa. Jadi untuk kedepannya dalam menjalani tantangan itu Nani yakin Nani bisa. Gitu. Mungkin sedikit tambahan dari aku ya. Terima kasih kembali Mas Junet. Ya, terima kasih Kak Junaidi sama Kak Azila atas sharingnya. Ya, sama-sama Nani. Ya, mungkin ada nih dari teman-teman yang lain satu lagi sebelum kita lanjut slide-nya. Saya Kak mau nanya Kak. Ya. Dengan panggilan apa nih? Namanya. Christine aja Kak. Christine aja. Iya. Jadi saya sebelumnya mau sharing sedikit dulu Kak. Jadi saya mau nanya waktu itu kan saya SMA ini terbilang saya suka berorganisasi gitu kan Kak. Nah terus saya pernah diperhadapkan dengan dua kejadian gitu tadi sama kayak Kak Junaidi cerita kan ditawarin diajak sama temennya untuk daftar ketua BEM kan, cuman karena nggak percaya diri gitu jadi yang nggak jadi. Terus ada suatu penyesalan juga kan Kak karena nggak ada ikut daftar. Nah saya pernah waktu SMA diajak sama teman saya untuk ikut suatu kegiatan gitu kayak menjadi kepanitiaan gitu kan. Tapi waktu itu saya menolak Kak. Saya menolak karena saya yang pertama saya kurang percaya diri juga. Terus yang kedua saya juga udah punya beberapa kegiatan yang menjadi tanggung jawab saya juga. Jadi saya merasa ya udah untuk saat ini saya nolak dulu untuk ajakan dari dia gitu kan. Tapi setelah event itu terlaksana, saya kan di situ menjadi peserta kan waktu SMA. Nah, saya melihat bahwa kegiatan itu tuh kayak wah bagus banget tertata dengan rapi juga. Terus ketika saya ngelihat event itu yang berjalan dengan baik, saya ada suatu penyesalan juga gitu. Kenapa waktu itu saya nggak menerima tawaran atau ajakan dari teman saya untuk ikut juga gitu di kepanitiaan itu. Setelah ada penyesalan itu, terus ya udah kan mau diapain juga karena emang udah berakhir dengan penyesalan. Terus selanjutnya dengan event yang lain, saya diajak juga sama teman saya untuk ambil kepanitiaan lagi. Terus karena sudah belajar juga dengan kejadian sebelumnya, jadi saya mengambil kesempatan itu. Jadi saya ikut dengan teman saya untuk menjadi sebuah kepanitiaan juga di event yang lain gitu kan. Terus setelah saya diajak, saya ternyata ditaruhnya itu di jabatan ataupun tanggung jawab yang lumayan besar gitu kan. Terus setelah saya menjalani tanggung jawab itu, ternyata nggak sesuai ekspektasi saya gitu Kak. Jadi saya merasa menyesal juga karena udah nerima ajakan dia gitu kan. Jadi saya bingung gitu. Di suatu sisi saya mau belajar dari kejadian sebelumnya. Ketika saya nolak, saya nyesel. Tapi ketika saya nerima, saya juga nyesel ujung-ujungnya gitu Kak. Jadi yang mau saya tanyain ke Kak Junaidi sama Kak Azila, apa yang harus saya pikirkan gitu supaya nanti ketika saya diajak lagi, apakah saya harus menolak ataupun menerima supaya ujung-ujungnya saya juga nggak nyesel gitu sama kayak kedua kejadian saya tadi. Jadi apa yang harus saya lakukan ketika saya nanti diajak lagi untuk mengambil suatu kepanitiaan gitu Kak. Kira-kira jelas nggak Kak pertanyaannya? Oke, menarik ya. Pengalamannya luar biasa nih. Keren banget. Nggak semua orang bisa ya atau berani ikut gitu organisasi, luar biasa. Nah, mungkin Mbak Azila ada yang bisa dijawab nih dari pertanyaannya teman kita nih, Christine. Oke.
Pertanyaan Christine. Bagus Christine. Jadi memang kita kuliah itu fokus mata kuliah bagus. Cuman ikut organisasi juga bisa bagus, lebih bagus gitu. Karena dari organisasi kan kita bisa ketemu banyak teman, nggak cuma kelas, nggak belajar banyak gitu. Belajar banyak nggak cuma dari kelas gitu. Itu juga aku dulu semasa kuliah itu memang suka gitu banyak ikut kepanitiaan. Jadi dulu kalau aku itu ikut ke dua panitiaan dalam satu waktu dan nyesel banget memang. Jadi nggak fokus kemana-mana. Nah, jawaban pertanyaan dari Christine ini kan gimana kita supaya nantinya tuh nggak nyesel gitu, ya kan? Ya Christine, bener Christine? Ya. Dari awal Christine harus tahu itu passion Christine atau bukan. Kalau kedepannya Christine jalanin itu nggak ngeganggu kuliah Christine atau enggak gitu. Dari awal Christine harus mapping biar nanti nggak nyesel. Kalaupun udah terlanjur nih, udah nyelam gitu ya, udah tenggelam, ya harus tanggung jawab. Karena itu pilihan Christine dari awal. Jadi orang yang kita lihat itu bukan sekadar rupa ataupun fisik penampilan, tapi dilihat dari sikap, dari perilaku, behavior, cara kita gimana berbicara, gimana kita berperilaku, gitu. Jadi dilihat dari awal. Harus fokus. Ini manfaatnya buat saya ada nggak? Kalau nggak ada manfaatnya, ya udah deh, mending saya nggak usah ikut daripada nanti saya nyesel cuman buang-buang waktu. Gitu. Gitu mungkin dari aku ya. Mungkin dari Mas Junet ada atau? Ada, boleh ya menambahkan sedikit Christine. Yang pertama, menurut saya Christine sudah punya manajemen waktu yang baik, di mana yang pertama menolak karena kegiatan yang lain kan. Nah, lalu pada kesempatan yang kedua, Christine menerima hal tersebut karena menurut saya atau menurut orang lain, Christine tuh mampu secara kapabilitas memegang tanggung jawab itu di sebuah organisasi, walaupun memang dalam kenyataannya ternyata Christine berekspektasi terlalu tinggi, mungkin hingga merasa tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan di awal mungkin. Tapi hal-hal seperti ini bisa diminimalisir tentunya. Ini sudah bagus dari Christine dengan tingkat percaya diri yang tinggi dan lingkungan teman-teman Christine juga menilai bahwa Christine layak dan mampu untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Dan juga manajemen waktunya bagus ya, karena yang pertama nggak ingin tidak ngambil kesempatan yang pertama karena ada kegiatan yang lain juga. Itu aja sih yang saya tambahin. Oke, untuk menjawab lebih lanjut lagi, kita akan ada nih dari expertnya, yaitu Pak Sony. Silakan Pak Sony, mungkin ada yang ingin disampaikan. Oke, kita lanjut aja ya untuk mempersingkat waktu karena masih ada slide yang akan dipresentasikan lagi. Nanti untuk waktu diskusi dan tanya jawabnya bisa di akhir setelah kita sampaikan semua slide-nya. Oke, untuk slide-nya bisa di next. Baik Kak, terima kasih Kak atas jawabannya. Sama-sama Christine. Oke, jadi konklusi, kesimpulan dari apa yang aku sama Mas Junet omongin itu dan solusi yang dapat kita bilang itu, tugasmu adalah merubah dirimu sendiri agar kamu menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu, bukan berkompetisi terhadap orang lain yang pada akhirnya membuatmu kehilangan jati dirimu sendiri.
Jadi again, fokus on yourself. Opini orang mau bilang apa, udah biarin aja. Itu merefleksikan diri mereka sendiri sebenarnya, bukan merefleksikan kamu. Kamu cukup fokus on yourself gitu. Get it?